Pernah kepikiran gak? Ada orang yang sering ngasih, tapi hartanya malah makin nambah. Kenapa bisa gitu ya? Padahal logikanya kalau sering ngeluarin harusnya berkurang kan? Tapi entah kenapa hidupnya justru makin lapang. Kayak semesta gak pernah biarin dia kekurangan. Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi, hidupnya kelihatan sederhana. Tapi cara dia mikirin harta, luar biasa. Dia pedagang yang jujur, rajin dan pintar ngatur uang. Tapi yang bikin dia berbeda, bukan seberapa kaya dia. Yang bikin dia luar biasa, adalah cara dia mikirin harta. Buat dia uang itu bukan tujuan hidup. Uang adalah alat buat bantu orang lain. Alat buat nyebarin kebaikan. Alat buat bikin hati lebih tenang. Bayangin, kita sering mikir uang itu segala-galanya. Harus dikumpulin, harus ditimbun, takut habis, takut nggak cukup. Dan akibatnya, kita stres, gelisah, hidup terasa berat. Tapi Abdurrahman bin Auf ngajarin, kalau uang dipakai dengan ikhlas, bukan buat pamer, bukan buat takut habis, maka uang itu bisa balik lagi, seringkali lebih banyak. Saat perang Tabuk, dia nyumbang 1000 unta, lengkap sama pengendara dan perbekalan, tanpa ragu, tanpa menahan sedikit pun. Yang keren, daripada habis, hartanya malah tetap nambah. Karena dia ngerti satu hal sederhana. Uang yang dipakai dengan ikhlas akan balik lagi seringkali lebih banyak dan lebih baik. Coba renungkan, pola pikir takut ngasih malah bikin uang terasa bocor terus. Sementara pola pikir yang percaya sama keberkahan dan berani berbagi bikin hidup lebih ringan. Hati lebih tenang dan rezeki ngalir tanpa drama. Kalau malam ini kita renungin, apa yang bikin hidup kita terasa berat? Biasanya, kita terlalu takut kehilangan, terlalu fokus sama jumlah di rekening, terlalu takut kalau uang habis. Dan dari situ, stres datang, gelisah muncul. Abdurrahman bin Auf ngajarin, kalau kita mulai pakai uang sebagai alat, bukan tujuan, hati jadi lebih lega, beban terasa lebih ringan. Dan setiap rupiah yang keluar, bukan berarti rugi. Bayangin, setiap uang yang kita kasih, entah itu buat sedekah, bantu teman, atau hal kecil yang berarti, sebetulnya itu latihan pola pikir, latihan buat percaya, bahwa memberi itu membuka jalan, dan ketakutan itu cuma ilusi. Kadang kita pikir, kalau aku kasih habis dong. Padahal kenyataannya, ketika kita memberi dengan ikhlas, uang itu akan kembali, kadang dari arah yang nggak kita duga. Pola pikir ini bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Gaji datang, pisahkan sebagian buat kebaikan. Nggak perlu banyak, cukup kecil tapi konsisten. Anggap itu latihan, biar hati terbiasa lega, dan pola pikir mulai berubah. Bayangin, kita setiap hari belajar melihat uang bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat buat hidup lebih baik, alat buat bantu orang lain, alat buat bikin hati tenang. Dan lambat laun, ketika pola pikir ini mulai nempel, setiap pengeluaran terasa lebih berarti. Setiap uang yang keluar, bukan bikin takut, tapi bikin hati lega, bikin hidup lebih damai. Abdurrahman bin Auf juga ngajarin soal keberanian. Berani ngasih meski takut habis. Berani berbagi meski belum tahu hasilnya. Berani percaya sama keberkahan. Dan kali ini, mungkin kita bisa mulai dari langkah kecil. Satu sedekah, satu kebaikan. Nggak perlu banyak, tapi konsisten. Biar hati mulai belajar, uang itu alat, bukan tujuan. Coba renungkan. Berapa banyak waktu kita habiskan buat takut uang habis? Berapa banyak energi kita buang buat mikirin punya lebih banyak, tanpa sadar kita malah kehilangan ketenangan. Bayangkan, kalau semua itu dialihkan, buat berbagi, buat membantu, buat kebaikan, hidup terasa lebih ringan, hati lebih lega, dan rezeki tetap mengalir. Itu yang bikin pola pikir Abdurrahman bin Auf begitu kuat, bukan karena dia kaya, bukan karena dia pinter, tapi karena cara dia mikirin uang dan hidupnya. Dan malam ini, coba bayangin kalau kita bisa pelan-pelan ikut pola pikir itu. Mulai dari satu langkah kecil, mulai dari satu sedekah, mulai dari satu niat baik, dan lihat bagaimana hati mulai lega. Karena pada akhirnya, hartamu akan datang dan pergi. Tapi pola pikir dan ketenangan hatimu, itulah yang akan menetap. Selamat malam. Semoga malam ini pelan-pelan kita belajar menggunakan uang sebagai alat bukan tujuan, membuat hati lebih lega dan hidup lebih damai.